Yoel pasalnya yang ketiga. Ayatnya ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Yoel pasal 3 ayat 9 sampai dengan 13. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang-orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. 13. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. 14. Banyak yang orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, hari ini Tuhan meminta, maklumkanlah, deklarasikanlah, proklamasikanlah, serukanlah, nyaringkanlah suara kuat-kuat. Apa yang perlu dimaklumkan? Apa yang perlu diserukan? Mic-nya boleh ditambah sedikit. Apa yang perlu dideklarasikan, diproklamasikan? Saudara, Alkitab mengatakan bahwa baiklah kita bersiap untuk peperangan. Gerakkanlah seluruh pahlawan. Oh, untuk apa? Semua prajurit tampil dan maju. Bahkan setiap orang yang lemah, letih, lesu berkata, aku ini pahlawan. Kenapa saudara? Karena Alkitab berkata ayat 13. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat-tempat pemerasan kelimpahan. Kenapa kita harus cepat bergerak? Karena ini masa tuayan. Ini momen tuayan. Ini golden moment. Ini waktunya Tuhan. Untuk apa saudara? Menuai. Meminta saya dan saudara untuk menuai. Kenapa? Ini sudah waktu Tuhan. Ada 3 waktu. Hora, kronos atau kronologi, urutan peristiwa. Tetapi ada yang paling utama. Itulah waktu Tuhan. Itulah kairos. Karena kairos tidak akan datang kembali lagi. Kairos adalah waktu di mana ketika Tuhan mau bergerak. Di depan masih ada tempat duduk. Mari silakan. Kenapa seluruh pahlawan, seluruh prajurit disuruh tampil dan maju? Ini kuncinya. Ini waktunya. Ini waktu. Ingat, waktu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, tidak bisa kembali lagi. Ingat, sekalipun saya dan saudara punya punya miliar, saudara tidak bisa menambah waktu. Saudara dan saya tidak bisa kembali ke masa lalu. Saudara dan saudara adalah kenapa? Itulah sebabnya sang pemilik waktu itu disebut dialah Alfa dan Omega. Dialah pemilik waktu yang awal dan yang akhir. Oleh sebab itu, di waktu ini Tuhan meminta saya dan saudara, orang yang bijaksana, orang itu tahu ini waktu apa. Haleluya. Kalau saudara pergi ke daerah musim dingin, saya sih belum pernah. Saudara luar negeri, dan saudara tidak tahu waktu, saudara dan saudara membawa hanya baju kaos, saudara dan saya bisa mati kedinginan. Betul? Tapi saudara, kalau saudara pergi musim panas dan saudara dan saya membawa jaket tebal, saudara bisa mati kepanasan. Kenapa? Tidak mengerti waktu dan musim. Hari ini saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau suruh kami semua maju? Kenapa bahkan orang yang tidak berdaya, orang yang telah melakukan kesalahan, Tuhan akan pulihkan, dan Tuhan berkata, aku akan menjadikan mereka pahlawan. Kenapa Tuhan? Karena Tuhan berbicara, nak, perhatikan, ayunkanlah sabit, sebab sudah masa tuayan. Marilah iriklah, sebab ini waktu tuayan. Ini golden harvest. Ini momen golden moment. Ini waktu di mana tuayan harus dibawa ke lumbungnya Tuhan. Ini waktu suka atau tidak suka. Iblis mau lepas atau dia tidak mau lepas. Di
This is the time. Ini waktunya. Ini waktunya. Setiap kubur-kubur harus dibuka. Ini adalah sebuah ketetapan. Ini adalah sebuah perintah. Dan di momen kebangkitan ini, semua Lazarus harus keluar dari kubur. Tidak peduli dia sudah lama mati, dia sudah berbau, tapi inilah waktunya. Alkitab berkata, batu itu harus digulingkan. Perban-perban, kain kafan, kain-kain yang berbau kematian harus dilepaskan. Kenapa? Ini momen kebangkitan. Ini waktu tuayan. Itu kan yang pendeta James dapat. Ini momen di mana waktu ini saya dan saudara harus tahu. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini saya diingatkan dan saudara diingatkan. Jangan memboroskan waktu. Jangan buang-buang waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan boros. Jangan sia-siakan. Jangan buang itu waktu. Karena waktu itu tidak akan kembali. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Hari-hari ini banyak orang memboroskan waktu dengan cara hidup tidak benar. Hari-hari ini banyak orang buang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu, bermalas-malas dengan waktu. Tapi hari ini, this is the moment. Saya dan saudara harus tahu waktu. Dulu mungkin kita bisa berleha-leha. Dulu kita bisa bermalas-malas. Tapi ini dia. Amsal 10 ayat 5 bilang begini. Yuk. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Ini panen jiwa-jiwa. Ini panen tuayan. Ini panen orang-orang untuk datang kembali kepada Tuhan. Hai pasukan Tuhan, bilang kiri kanan, jangta sono. Amin. Jangan tidur. Orang tidur gambaran hidup dalam dosa. Engkau boleh bolak-balik ke gereja, tapi kalau engkau tidak lepaskan roh percabulanmu itu, engkau sedang tidur. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Apa yang ditabur orang, itu akan dituai. Engkau tabur kedagingan, engkau akan tuai kebinasaan. Roma 8 mengatakannya. Ini waktunya, bangkitlah. Bangunlah. Mungkin dosa kita sudah berbau. Banyak dosa yang penuh bau-bau kejijikan. Tuhan berkata, ya jijik aku. Kenapa? Karena bau dosa begitu menyengat. Bau kedagingan begitu menyengat. Tapi this is the time. Tuhan mau hembuskan rohnya sekali lagi. Inilah momen di mana musim roh Allah sedang bekerja. Angin roh Tuhan. Ketika Yeskel dihadapkan dengan tulang-tulang yang kering. Tuhan berkata, Yeskel, apakah mereka dapat hidup kembali? Yeskel bilang, cuma engkau yang tahu Tuhan. Tapi hari itu adalah masa tuayan. Hari itu adalah masa janji Tuhan. Masa 70 tahun di mana Daniel berdoa dengan tidak putus-putusnya. Di mana ada janji Tuhan kepada Yeremia. Yeremia meratap, Yeremia menangis. Dan Tuhan bilang, tenang Yeremia. Aku punya waktu. Waktu itu 70 tahun dari engkau menangis hari ini. 70 tahun umatku di pembuangan harus lepas. Hari itu Daniel semakin dekat. Daniel berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, bukankah ini waktunya? Bukankah ini waktunya Tuhan? Sudah masa 70 tahun engkau berbicara dengan kitabmu, kata Daniel. Malam hari itu juga Tuhan rubah siklus pemerintahan. Beltasar, raja daripada Babel, terbunuh. Dengan kata mene, tekel, ufarsin. Dalam satu malam kerajaan diganti presidennya. Rakyat ada tidur bangun pagi kamari sobukang Darius. Sobukang Beltasar, so jadi Darius. Bayangkan Tuhan mengangkat raja. Tuhan meninggikan raja. Kenapa hari itu? Seperti Yesaya berdoa, terjagalah Tuhan. Terjagalah Tuhan. Kenakanlah kekuatanmu ya Tuhan. Janganlah engkau murka selama-lamanya kepada kami. Bebaskanlah kami Tuhan dari masa pembuangan ini. Hari itu Tuhan dengar. Malam itu Tuhan terjaga dan berkata, besok pemerintahan diganti. Besok raja diganti. Dalam perputaran waktu saya katakan tadi, rakyat dah tidur malam hari ini Senin, DP Selasa presiden so ganti. DP, ya saudara, Tuhan bisa melakukan dalam waktu satu hari. Kenapa? Karena itu adalah janji Tuhan bagi Nabi Yeremia dan bagi Nabi Daniel.
Kalau itu janji Tuhan dalam hidupmu dan hidupku, jangan pernah takut. Hai Sion, berdirilah di tempat penjagaan. Ingatkanlah Tuhan, ingatkanlah Tuhan dan berkata, Tuhan, bukankah ini masa tuaian? Ingatlah akan rumah tanggaku Tuhan. Tuhan, bukankah ini masa tuaian? Ingatkanlah, ingat Tuhan akan suamiku. Ingat akan anak-anakku, ingat akan keluargaku. Bukankah ini waktu di mana Tuhan berkata, ini waktu musim panas, ini musim menuai, dan dia harus diselamatkan. Berapa banyak yang masih punya dan berjaga-jaga dan tahu ini waktu Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Amin, amin. Ini waktu Tuhan. Saudara, firman ini saya katakan kemarin ada golden time. Kita dapat ketika kita duduk dalam doa puasa Ester. Hari itu, malam itu, kita semua berdoa, Tuhan, nyatakanlah firman-Mu kepada kami. Apa kehendak-Mu? Perjalanan profetik, perjalanan iman dari Kingdom Vision harus sekali lagi dan terus lagi dipimpin oleh firman-Nya. Malam itu doa dan berakhir di Ibu Ester di ujung. Dan ketika dia berkata begini, maklumkanlah di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju, bawalah turunnya Tuhan pahlawan-pahlawanmu, biarlah setiap yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Hari itu saya tahu ada seperti pedang yang tajam, ada seperti panah yang begitu tepat. Tuhan bilang, this is not. Ini maksudku. Ini maksudku, ini maksudku. Bersiaplah untuk peperangan. Bersiapkan. Kenapa? Karena di lembah itu ada berkat atas umatnya. Di lembah itu ada berkat yang saudara-saudara nantikan. Di lembah itu yaitu lembah Yosafat, lembah pujian dan penyembahan. Kita akan melihat keadaan, pembalikan keadaan. Ini tidak dapat. Ketika saya dan saudara cari di Google, cari di YouTube, cari khotbah, ya kita cari saja. Tidak. Ini didapat ketika kita bersama-sama duduk di hadirat Tuhan. Dan Tuhan menyatakan suaranya. Dan saya tahu di momen ini, gunakan waktu ini dengan baik. Saudaraku, potong semua yang dapat menghabisi waktu saudara. Potong semua kebiasaan yang dapat membuat saudara jauh daripada Tuhan. Potong semua kompromi dengan teman-temanmu yang membuat engkau terputus dari hadirat Tuhan. Potong. Pergunakan waktu yang ada. Pergunakan, Tuhan sudah bilang ini masa panen. Ingat, walaupun saya tidak suka mengatakannya, tapi waktu panen akan berakhir. Waktu panen, pada saat itu sekalipun orang mengetuk pintu, pintu itu tidak akan pernah dibuka. Sekalipun orang menangis dengan mencucurkan air mata seperti Esau, dia tidak akan didengarkan. Tapi hari ini, selagi ada kesempatan, mari pasukan Tuhan, kembalilah. Kembalilah, bahkan engkau yang telah berbuat murtad sekalipun, Tuhan berkata, kembalilah anak-anak murtad. Kembalilah kekasihku, kembalilah, carilah aku maka kamu akan menemukan aku. Carilah aku maka kamu akan hidup. Kita tidak punya waktu yang lain. Itulah sebabnya di waktu ini, di masa musim panas ini, mari kembali di Yoel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Di momen yang sedikit ini, di waktu yang sedikit ini, saya berdoa di dalam ayatnya yang ke-13. Di waktu tuaian ini, tidak ada seorang pun yang tidur. Tidak ada seorang pun yang berleha-leha. Saudara, ini momen tuaian. Saudara tahu ketika dari hari Sabtu kemarin, begitu kita tiba dari Bali, kita langsung mengadakan rapat. Seminggu adalah waktu libur. Seminggu adalah waktu istirahat. Tapi hari itu Tuhan seperti memberikan sebuah warning. Nak, bergerak dengan cepat. Di waktu istirahat ini, jangan berikan dirimu istirahat. Saudara ya, jangan biarkan jemaatmu beristirahat. Biarkan mereka, mereka akan lihat. Saudara, hari itu kita langsung rapat. Dan kemudian, saudara, kita akan mulai dengan retreat kaum muda. Saudara,
Tetapi ketika dihubungi di tempat, hari itu 3 dan 4 sudah dipakai. Sudah dipakai. Bagaimana mungkin? Kemudian kita putar lagi. Putar. Ke Siau dulu baru retreat. Kalau retreat Siau belum bisa, kita putar. Kita harus fleksibel. Kita harus tahu apakah maksud Tuhan. Dan jadi, yang lain jaga benteng, yang lain mengurus retreat, yang lain mengurus keperluan gereja, yang lain pergi ke Siau. Kita punya pasukan yang komplit. Bilang kiri kanan saudara, terima kasih pasukan. Amin. Haleluya. Ya, itu pasukan di Siau Kurang bilang begini. WAKL, WAA, pasukan jaga benteng. Ini pertempuran saudara ya. Tadi kenapa di bagian pertama tidak ada gambar altar call? Karena semua mendoakan orang. Mungkin Pak Angki sementara syuting kita bilang, Pak turun, turun. Doakan orang-orang. Kenapa? Orang-orang semuanya. Cuma 2 di depan itu orang Pentakosta. Semuanya itu saudara mereka. Saudara semuanya. Dan saudara tahu, mereka lari ke depan. Mereka menangis. Bahkan ada seorang ibu berteriak yang pakai baju hitam. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Saya bilang Tuhan sudah mengampuni. Wah, dia terus menangis dan menangis. Setelah selesai saya tanya ke ibu, Bu Wis, siapa orang itu? Orang itu penentang KKR. Orang itu penentang kegerakan. Dia berkata, ampuni segala dosaku, keturunanku, anak-anak cucuku ya Tuhan. Saudara tahu kenapa? Karena ini waktu Tuhan. Ini momen tuayan. Ini waktu di mana Roh Kudus berembus. Dan saudara dan saya hanya bergerak bersama dengan rohnya. Inilah waktunya. Di mana saya dan saudara bukan kuat dan gagah hebat kita. Tetapi ketika kita mengetahui ini musimnya Tuhan, kita harus terus bergerak. Di kapal itu ternyata ada maksud Tuhan. Begitu kita naik, saudara turun di Tagulandang. Ini waktunya untuk berdoa. Mendoakan orang-orang. 3 orang nona yang cantik, sementara berasap. Dan begitu mereka taruh di atas tempat tidur, ini waktunya api Roh Kudus. Amin. Asap sudah berlalu. Sekarang waktunya api. Saya katakan, teman-teman katakan, maukah didoakan? Saya tidak melihat wajah mereka, terserah jangan ini mau, kang ini mau. Tapi saudara tahu, mereka rindu untuk didoakan. Ada saudara mereka ketika itu teman-teman yang lain wajahnya enggak nampak ya. Saya baru lihat juga videonya. Mereka mendoakan, ada yang sopo-lopo Ibu Wis. Ada yang saudara ya, wah saudara macam-macam. Mereka membutuhkan kasih Tuhan. Bagaimana mereka mendengar jika tidak ada yang mengabarkan? Bagaimana mau mengabarkan kalau tidak ada yang pergi? Bagaimana mau pergi kalau nen tahu bicara bagaimana? Itulah sebabnya namanya pasukan. Amin. Saudara dan saudara lihat. Saudara, bagaimana Tuhan menangkap ada seorang hamba Tuhan, seorang ibu gembala, pendeta James kepada dia, kemudian dia ikut terus. Saudara, dari turun kapal DP besok dia sudah datang di KKR. Dia torampi menyeberang, dia pi ikole. Kita bilang, Bu, mau apa? Kemana besok? Kemana besok? Dia seorang ibu gembala GBI. Ya, saya bilang, Ibu kenapa? Dia bilang begini, Ibu, saya seorang ibu gembala. Banyak rahasia di hati saya. Bis. Gitu. Dan saya tidak mau. Dia bilang saya mati. Dan menjadi seorang ibu gembala. Dan dia berkata, banyak rahasia tersimpan di hati saya. Saya tidak mau curhat. Ya. Dan hari itu dia berkata di kapal itu Bapak Kenyong, oh pendeta James, bilang itu semua rahasia di hati. Dia kaget. Dia berkata ada seperti kekuatan baru. Dia berkata, Ibu, sebenarnya saya sudah mau menyerah. Saya kecewa dengan ini, itu. Tapi hari ini saya seperti, dia bilang ada, tapi diri ini ada colok di strom. Kong bagaimana Bu? Ya bergetar terus dia bilang. Ada api. Dia berkata aku mau melayani Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Dia bilang Ibu. Dia bilang bagaimana Ibu Gembala? Boleh mau mendaftar jadi pasukan. Kita bilang kalau Ibu Gembala mau. Mar kalau Bapak Gembala
timnya turun terakhir. Saudara, kami masih sibuk-sibuk tuh, Bapak Gembala dan Ibu Gembala, namanya GBI Shekinah Glory. So tunggu, tim langsung pergi, dorang kasih tinggal 3 orang. Ibu JJ, Vigo Kasapa, tinggal, pergi. Dong kira mau pi makan. Dia bilang, mau pi apa Ibu? Kita bilang, orang mau pi urapi itu tanpa. Mau pi berdoa Bapak Gembala, amin, semua baku agak. Kita bilang, mau agak apa? Nak mau makan, mau pulang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa? This is the moment. Maukah saudara masuk dalam rencana Tuhan? Maukah saudara masuk dalam waktunya Tuhan? Maukah saudara diajak Tuhan? Ayo, yang engkau yang berkata, tapi Ibu aku tidak berdaya, katakan aku ini pahlawan. Setiap orang bisa buat salah, tetapi yang paling salah jika dia tinggal dalam kesalahannya. Seakan-akan Tuhan Yesus tidak bisa mengampuni. Apakah dosamu terlalu besar sampai Tuhan tidak bisa mengampuni? Itu tipuan. Inilah waktunya engkau bangkit, hai pasukan Tuhan. Inilah waktunya engkau bergerak. Saudara, kenapa begitu yang terjadi di Bohias? Itu Bapak Gembala bilang apa? Saudara, dia akan kami merindukan pemimpin yang memiliki api. Tidak bisa kami pungkiri kami telah berbuat salah. Saya bilang, Bapak Gembala, bangkitlah. Tidak semua orang 20 tahun di pulau. Heletim baru sampai dong bilang, jam berapa esok mau pulang? Karena ada pengumuman, jam 6 genset hidup satu pulau. Jam 11 genset akan dimatikan. Jadi 12 ke sana terserah jo penghuni. Jadi saudara gelap satu pulau, kecuali yang ada solar cell atau rumah-rumah yang mampu ada genset pribadi. Saudara lihat. Dan orang yang merasa dia adalah seorang hamba Tuhan berada di pulau ini 20 tahun. Dalam panggilanmu. Ya, kembalilah dalam panggilanmu dan engkau akan melihat. Sekalipun engkau banyak kurang, bayangkan ini Yunus. Ini semata-mata, makanya keselamatan itu anugerah. Makanya pekerjaan Tuhan itu bukan pekerjaan saya dan saudara. Itu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa mau minta saya dan saudara bekerja sama. Saudara tahu, Yunus, saudara, oleh karena satu orang ini dia memenangkan satu kapal dan satu kota. Bayangkan, satu kapal. Saudara berkata, kami akan menyembah Tuhan dan mereka bernasar, kata Tuhan. Pertama mereka menyembah Allah lain, periksa di Alkitab. Ada kata A kecil. Setelah Yunus dong lego, dong ganti Tuhan. Bukankah Yunus, walaupun di tengah kekurangannya, ketika dia kembali pada panggilannya, dia memenangkan satu kapal dan satu kota. Asalkan dia kembali, walaupun dia ambil jalur paling dalam, lewat kapal selam alias ikan paus. Amin. Bilang kiri kanan saudara, mau lewat mana? Kapal selam boleh. Ya. Kalau berkeras hati Tuhan jangan kasih lewat di kapal selam. Begitu Yunus bernasar, keselamatan daripada Tuhan. Nasarku akan kubayar. Iodang Tuhan. Kita mau beritakan Injil. Tiba-tiba ikan paus sakipuru. Rasa muntah. Dan ikan paus bilang, oh, keluarlah Yunus. Tak. Tuhan bilang, no lanjutkan. Tuhan,
Nggak mau mandi dulu, penuh anyer. Dari kepala, iya saudara lihat kalau bikin bersih ikan, baru ikan cakalang, bobo anyer apa leso di dalam puru ikan. Tuhan bilang, nggak usah banyak waktu mau mandi. Begitu Jo, begitu Jo. Begitu Jo. Cepat, cepat. Dia yang pakai anyer itu. Ya, pakai mandi. Haleluya. Makanya banyak yang naik perahu kemarin, ya, ada yang nyendak mandi. Ya, dia bikin Boba Fett dia kiapnya mau mandi. Lah, ada kanal di sini nggak mau mandi di sana. Mana? Itu air laut. Bagian yang itu. Ih, ternyata raja dan ratu penyembah dewa ikan. Ketika ada yang bawa firman 40 hari lagi, dorang bilang apa? Aduh, dewa ikan ini, no bobo anyer. Ya, lihat itu cara Tuhan. Cara Tuhan tidak bisa terselami. Mereka menyembah, ya kan? Dia bilang ini, mana? Lihat tuh Aci di kepala. Yunus bilang, ini gara-gara enggak mandi, dong sembah. 40 hari lagi maka dengar. Adakah manusia yang keluar dari perut ikan selamat? Tidak ada, tapi itu cara Tuhan untuk menyelamatkan satu bangsa yang isinya 120.000 jiwa. Kembalilah pada panggilanmu. Karena kota-kota, kapal-kapal akan diselamatkan ketika engkau kembali. Makanya Alkitab bilang, yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Men, saudara, sedang dibangkitkan. Nah, hari ini kita melihat ketika Tuhan bergerak dalam momennya Tuhan, di waktu tuayan ini, di waktu yang luar biasa ini waktunya, kata firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasalnya yang kelima. Yosua bilang, sebentar saya lihat. Yosua 5 ayat 15. Sorry. 3 ayat 15. 3 ayat 15. Yuk kita baca. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Tuhan punya musim. Di musim menuai ini Tuhan bilang, this is the time. Yosua, menyeberanglah. Di musim menuai ini engkau akan melihat sesuatu yang besar, tuaian yang banyak. Engkau akan lihat di depan mata sesuai dengan janjiku bahwa negeri itu menjadi milik kepunyaan. Inilah waktunya engkau menyeberang. Tinggalkan padang gurun itu. Tinggalkan semua persungutan, tinggalkan semua perbantahan, tinggalkan semua kedagingan, dan menyeberanglah. Hari itu Tuhan meminta kepada Yosua untuk berkata kepada umat Tuhan, kuduskanlah dirimu. Ayat 5. Ayat 5, Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jalan kekudusan adalah jalan yang menuju kepada penuaian. Hari itu Tuhan minta kepada Yosua, bilang kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Inilah waktunya, dan mereka harus semuanya menyeberang. Saudara, ini yang namanya saudara unity. Anak, saya tidak ulang karena sudah dikotbahkan minggu lalu. Anak-anak, laki-laki, perempuan, semuanya 40.000 tentara. Tuhan bilang, bawalah bangsa ini semuanya menyeberang. Biarkan mereka melihat tuayan yang akan aku sediakan ke depan sesuai janjiku kepada Musa. Tuhan bergerak berdasarkan firman. Tuhan bergerak berdasarkan janji. Apa janjinya? Dia pasti tepati. Apa janjinya, saudara? Dan Alkitab mengatakan, hari itu, saudara, seperti Tuhan meminta saudara untuk bergerak secara bersama. Kemarin kita melihat urapan Daud. Urapan Daud adalah urapan unity. Ketika dia diurapi, Tuhan meminta dia untuk menyatukan Israel dan Yehuda.
Urapan inilah yang dipakai untuk Elia. Ketika Elia menyusun batu, dan pada saat itu 12 batu, yang hari itu orang Israel menjadi Israel Utara, menjadi Israel Selatan. Ketika mereka bersatu, hush, tiba-tiba turunlah api Tuhan, menjadi masa pertobatan bagi satu bangsa. Saudara, hari ini di musim menuai, bersatulah. Ketika Tuhan mengembuskan nafasnya ke atas tulang-tulang kering, Alkitab berkata, berhembuslah nafas Tuhan, ya bernubuatlah atas tulang kering. Sebelum dia hidup, Tuhan bilang apa? Coba kita lihat Yehezkiel 37. Yehezkiel 37 ayat 4. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Ayat 5. Beginilah firman Tuhan kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ayat 6. Aku akan memberi urat-urat padamu, menumbuhkan daging padamu, aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kemudian kita bilang ayatnya yang ke-7, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh satu suara berderak-derak, dan tulang-tulang bertemu satu sama lain. Ayat 8. Sedang aku mengamatinya, lihat, urat-urat ada, daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tapi mereka belum bernafas. Sebelum nafas hidup dilepaskan, wush, Tuhan minta apa? Urat, daging, kulit bersatu nih. Bagaimana kita mau memberikan nafas hidup kalau ini anggota tubuh Kristus tidak bersatu? Mau tulang mau berjalan sendiri? Tengkorak itu. Tiba-tiba tulang hidup, kong tulang kaki berjalan sendiri, tulang tangan berjalan sendiri, tidak bisa. Tuhan perlu satukan dulu. Ada banyak orang ingin roh Tuhan dalam hidupnya, tapi tidak mengerti prinsip ini. Tuhan bilang apa? Di dalam ayat 7, coba lihat. Nah, satu suara berderak, tulang-tulang baku dapa, tulang tangan, tulang kaki, ya toh? Tulang rusuk, ya, semua tulang bersatu dulu. Kemudian ayat 8, urat, ya, urat di kaki, urat di tangan, daging, kuli, jaringan, tutu. Kalau tutunya enggak tutu bahaya. Jantung babak gerak, duk. Mah babak bu. Orang lihat, orang lari dong, pikira setan. Karena kulit enggak tutup. Tapi bagaimana mungkin soalnya kalau enggak ada jantung? Nah, inilah tubuh Kristus. Ada yang jadi tulang kuat. Sama dengan siapa? Pemuda-pemuda. Betul Pak Roy bilang. Pak Roy bilang begini, habis tuh orang kalau enggak ada Vigo Brave dengan Riddle. Mau angkat tuh. Ya, karena apa? Pak Roy sudah membayangkan paling Pak Roy dan Pak Herdi ini. Dan Pak Angki ini mau angkat tuh. Iya tak? Hari itu. No, Pak Kagonya ada. Dorang angka. Di sini so ada. Di tangan so ada. 2 tangan so ada. Bajalang. Ini tuh tulang. Itulah kaum muda. Para pahlawan. Kita komang boleh dapat suruh khotbah, mar kalau mau angka itu kasih mau falao. Ya saudara, coba. Yang belum coba, cobalah. Tapi bilang, Idel, mari kita mau bantu, ibu mau bantu. Biar jo ibu, mari kita mau bantu. Tapi angka begini, bang, Idel, ngana jo angka. Berat ka tuh. Kok angka senai di perahu, kasenai di kapal, itulah tulang. Mar kalau tulang cuma tulang sendiri, nyanda ada apa? Urat. Toh, ini kan makanya Tuhan coba lihat. Urat, daging, itu memberikan semangat. Maju Idel, maju. Nah itulah ibu-ibu petugas. Napa aqua? Ya biar soden topi hias. Toh napa aqua? Napa minum?
Tapi bilang, Pak Ibu jangan lupa waktu orang mau pulang, saudara mau terjadi pembagian. Mana naik kapal cepat, mana naik kapal lambat. Waktu naik kapal pertama di apa ini? Di pelabuhan. Ya saudara, sesama-sama. Penting tong pergi dulu. Ya toh kalau yang lain sebiasa. Tapi yang lain kesiang kaki. Saudara, apa ini? Saudara ya, pulang saudara bilang kesiang. Bawa kesiang tuh anak-anak. Dengan apa? Kapal cepat. Masa tuh orang dengan apa? Kapal cepat, konon dengan kapal lambat. Jadi semua juga bilang, yuk mari kasih yang apa? Lalu dapat pilihan. Mau duduk di kursi kata plastik. Kita bilang jangan ada kursi lain. Oh ada kursi pesawat MAR-DP harga 2 kali. Ada di atas kali, sudah toren tengah-tengah aja. Ya, Tuhan menyediakan. Tiba dengan selamat. Torang nen tahu kalau di kapal cepat enggak jangan pakai berdoa kote. Iya kalau kapal cepat kote begitu. Bapak Gembala, ya berapa lama torang berdiri nak kontong berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa. Amin. Begitu semua sampai, dorang cari. Mana tuh tim ada berdoa tadi? Kenapa? Semua sampai mau berdoa. Itu dia bilang sejarah dirubah. Ya, supaya apa? Mulai sekarang kapal cepat apa? Berdoa. Masa biar le cepat? Kalau Tuhan tang di tengah habis. Iya toh. Nah jangan pakai berdoa. Oh orang berdoa. Terserah jongoni mau bilang apa. Tong so minta tuh malaikat. Iya kasihan. Ibu Wisdu sudah ngelokong Banua. Tapi Bang Bubis, kayak miring-miring. Duh, ombak tinggi. Apa tinggi? Dari malam sampai pagi deklarasi terus. Masih ada yang tertinggal. Pak Cornelis dan Pak Kago. Pak Kago bilang, bagi ya. Oh ibu admin lagi. Dia ngomong, 1 pergi di apa bulan. Batu bulan, 1 pergi di matahari. Jadi belum kelar. Tapi bilang, orang mesti pulang. Ada anak muda, ada motor mau bangun pasukan. Orang ini pasukan tua-tua. Orang perlu pasukan muda. Amin. Ya jadi berbagai tim, satu ke sana, satu ke sana. Yang lain selesaikan dulu di penjara. Ya saudara. Kenapa? Ini waktu tuayan. Waktu tuayan, memang di kapal ada yang menolak. Kita bilang pada Opa, Opa mau berdoanya enggak? Pi berdoa itu baju merah sana. Kita bilang baju merah mana? Nen tahu dia maksud kota Ibu Maria Ambu Humbas. Kita bilang itu tuh orang petim. Sudah kau demang, kau bagaimana? Lewat. Terserah Pak Opa. Iya toh, masih ada di saya Pak Opa, di belakang Pak Opa, di muka Pak Opa. Terserah juga Pak Opa kalau nih mau. Lewat, senyum saja. Iya saudara. Tapi rata-rata menerima. Mereka dijamah Tuhan. Mereka dipulihkan Tuhan. Baiklah orang so berdoa pergi pulang. KTN naik kapal cepat. Ya enggak bisa seperti yang pertama. Ya itu tuh momen. Itu tuh momen. Itu waktunya Tuhan. Saya dan saudara harus bergegas. Upgrade diri kita sebagai seorang pasukan. Alkitab berkata kulit menutupinya tapi belum bernafas. Tubuh Kristus tanpa Kristus itu sia-sia. Tanpa rohnya itu sia-sia. Makanya Efesus 6 ayat 18. Hai pasukan, ini seluruh perlengkapan pasukan. Nggak pakai ini sama yang bunuh diri masuk di dalam peperangan. Mari lihat Efesus 6. Mari cek apakah masih ada perlengkapan ini dalam hidup kita. Efesus 6 ayatnya yang ke-12. Dengar baik. Ayatnya yang ke-14. Berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara lihat, kasut seorang prajurit. Bagaimana mungkin Paulus berkata, celakalah aku. Bayangkan Paulus sumpah di diri sendiri, jika aku tidak memberitakan Injil. Itu Paulus berkata-kata, celaka kita kalau kita tidak memberitakan Injil. Alkitab bilang kemudian ayat 16.
dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17. Terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang. Ini esensi. Ini yang paling penting. Ini yang paling pokok. Mari kita lihat musuh kita. Ayat 12. Ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging yang kelihatan. Perjuangan kita bukan melawan torampe mamak mantu. Perjuangan kita bukan melawan torampe ipar yang benci sekali pat orang. Saudara tahu, semua pengkhianatan, semua yang jahat yang jadi dalam dirimu, seperti yang terjadi pada diri Yusuf, sesungguhnya akan mendekatkan engkau dengan rencana Tuhan. Pengkhianatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya membuahkan hasil, dia semakin dekat dengan destininya. Kalau dia tidak dikhianati, tidak dijual, dia akan tetap tinggal sebagai seorang anak Yakub dan bukan seorang gubernur. Tapi gara-gara dikhianati, gara-gara disepelekan, gara-gara dibuang, gara-gara dia jual, jadilah dia gubernur. Dengar baik, semua pengkhianatan, semua duka, semua yang engkau alami akan mendekatkan engkau. Ketika engkau tetap percaya, tetap mengampuni, tetap berdoa, tetap yakin akan mendekatkan engkau kepada destinimu, menjadi seorang penguasa yang Tuhan tentukan. Jangan biarkan pengkhianatan, duka cita, apa yang orang lain lakukan dalam hidupmu membuat engkau kecewa. Jangan biarkan. Karena justru itu akan dipakai Tuhan untuk membawa engkau. Pengejaran Saul kepada Daud, pengkhianatan seorang bapak mantu kepada anak mantu telah membuahkan sebuah hasil besar. Daud jadi raja bukan hanya di satu kaum sukunya Yehuda, tapi di seluruh Israel. Berterima kasihlah Daud kepada Saul, karena lewat hidup seorang Saul telah membentuk Daud 13 tahun sungguh-sungguh hanya bergantung pada Tuhan. Mungkinkah hari ini engkau alami pengkhianatan, engkau alami disepelekan, engkau alami pergumulan untuk membuat engkau hanya bergantung kepada Tuhan saja. Mazmur-mazmur terbaik Daud dihasilkan dari sebuah apa? Ditinggalkan orang, disepelekan orang, di gua-gua, mulai dari En-Gedi, mulai dari Adulam, mulai daripada gua kesendirian. Disitulah di padang gurun itu dia berkata, jiwaku haus hanya kepadamu saja Tuhan. Biarkan masalah dan pergumulan justru membuat saya dan saudara semakin dekat dengan Tuhan. Jangan marah kepada orang yang berbuat salah padamu, tapi mengampunilah dan memaafkanlah. Dan engkau akan lihat Tuhan yang saya dan saudara sembah akan mengangkat engkau dan mengembalikan semua celah, semua noda, semua ludah akan diubah Tuhan menjadi warisan 2 kali lipat ganda. Itu janji. Sesuai penderitaan yang Daud alami, sesuai, bahkan tidak pernah sebanding dengan raja. Saudara, hari ini mari lihat yang kita lawan ini. Pemerintah-pemerintah, bukan pemerintah Indonesia saudara ya. Penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara. Semuanya di udara. Ada sebuah tempat saudara ya. Dan bagaimana mungkin lawannya pakai apa? Ayat 18. Ayat 18. Dalam segala doa permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Perhatikan kata segala doa. Seorang pasukan tahu segala doa. Mau doa ratapan seperti Yeremia, mau doa apa ucapan syukur, mau doa peperangan, mau doa deklarasi yaitu doa sesuai firman. Dia tahu
adalah seorang pendoa. Segala doa, dari doa Daniel, doa Esra, doa Esther. Bilang kiri kanan, segala doa. Segala doa, Sirofenisia perempuan yang bilang, Tuhan remah-remajo, sisa jo Tuhan, sisa jo Tuhan bisa menyelamatkan anakku. Segala doa, doa seorang kusta, Tuhan kalau engkau mau, tapi sakit boleh sembuh. Ya, tapi hati boleh sembuh. Kalau engkau mau, aku bisa sembuh, aku bisa sembuh. Dia tahu segala doa. Dia tahu doa membuka dan menutup. Seperti Elia. Kalau ujang, langit tertutuplah. Kalau maring bivi keluar tuh. Di retreat, tuh bivi sama yang dasar buat orang. Dia keluar dari tanah. Mari ambil doa. Bivi. Kembali ke sarang, kembali. DP besok masih ada bivi. Nyanda. Tuh bivi lihat tahu. Oke bos, pulang. Bayangkan torang kong ya, sementara apa? Baru mau selesai. Satu soal. Bayangkan pasukan bagaimana ini kong bivi seserbu. Mau cari minyak tanahnya enggak ada. Apa? Supranatural. Amin. Terbukalah tanah. Begitu bivi masuk ke dalam, prop dulu. Nanti torang sepulang baru dia keluar. Saudara, doa daripada seorang Elia. Saudara, doa seperti Yeremia dan berkata, kasihanilah bangsa ini Tuhan. Kasihani bangsa ini Tuhan. Sekalipun engkau tidak mau mendengar, aku akan tetap berdoa, kasihani dan kasihani. Itulah segala doa. Apakah hari ini kita bergerak di dalam doa? Ya, tapi belum seperti yang Tuhan mau. Ya, saya lihat doa deklarasi kemarin. Air mata pun mengalir, semangat pun berkobar. Anak-anak muda bangkit. Ya, mereka berdoa. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami perkatakan, goyang itu tempat. Karena apa? Semua kaki bergoyang. Wah, mereka mulai berdoa. Kami perintahkan sakit penyakit. Siapa yang 12? Pintu gerbang Riddle. Aku perkatakan, pintu gerbang kuda terbuka, pintu gerbang domba terbuka. Aku perkatakan, pintu gerbang Mesbah terbuka. Aku perkatakan 12 pintu gerbang terbuka di Sulawesi Utara. Terbukalah. Itu anak-anak muda kita. Kita sokage. Pak Sitorus langsung begini. Gembala-gembala berikut. Dorang jatuh maju berdoa. Orang kata, tapi apa orang sama pensiun? Anak-anak muda bangkit dalam kuasa Tuhan. Amin. Begitu semakin semangat, tiba-tiba datang kelompok satu mendeklarasikan. Dan lagu diangkat. Itu orang sama orang mulai berdoa. Dan dia mulai mengangkat apa? Apa kata? Bersama keluargaku melayani Tuhan. Doa kasih yang ada ingat tuh mama dan papa. Talia mama dem papa deng. Apa ini om dan tante langsung mengalir air mata. Kami berdoa keluarga yang takut akan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan. Kristian bagai. Ada kemuliaan Tuhan. Kami hidup takut Tuhan. Kita lihat sama dia. Kamain. Ini kok ngana pedestrian nih. Ya. Kiapanya nak dari dulu. Bangkitlah kamu muda. Doa. Hadirat Tuhan, perhatikan, saudara, jangan mengerti salah maksud. Hadirat Tuhan datang dari singers yang berdoa, bukan singers yang cantik, bukan singers yang suara bagus. Suara bagus penting, tapi ada yang lebih penting dari singers yang berdoa. Dari musik. Kita punya musik yang bagus hari ini, tetapi itu tidak akan mendatangkan hadirat Tuhan tanpa pemusik yang berdoa. Ini firman Allah bilang, karena lawan yang kita lawan, kalau Tuhan buka mata rohani kita dan masuk di alam supranatural, orang ada lawang tuh iblis DP umur 6.000 tahun. Dia tahu karena dia pernah berada dekat Allah, kemudian dilengserkan, dan cara melawannya. Dia cuma tertawa kalau orang mau kasih muncul, mau melawang dengan baju bagus, melawan dengan penampilan bagus, aransemen yang bagus. Iblis bilang,
kita lebih bagus dari ngoni. Tapi saya babunyi semua melodi. Tapi satu yang dia takuti, doa. Karena doa akan membuka tingkap sorga dan malaikat Allah turun naik di sini. Makanya kalau orang berdoa, dia mulai ganggu-ganggu supaya mengantuk. Betul. Dia mulai tiap, ya, kemalasan datanglah, kenyamanan datanglah, ya, sehingga apa? Oh, merasa-rasa mau tidur. Begitu mau berdoa, ingat nasi belum mau masak. Saudara pernah enggak? Handphone belum charge. Perasaan tadi makan-makan enggak ingat handphone, enggak ingat. Tapi ketika mau berdoa, karena dia tahu bahaya ini. Bahaya ini. Ketika doa kita bergantung pada Allah. Ketika doa kita mengatakan kita tidak mampu, Allah yang mampu. Ketika doa malaikat Rafael, Mikael, Gabriel dikirimkan di tengah-tengah kita. Itulah sebabnya mari kita berdoa. Hari Selasa doa malam. Hari Sabtu tidak akan mungkin. Mari berdoa. Amin. Bilang kiri kanan, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kita doa. Adakah ikatan-ikatan dalam rumah tanggamu, anak-anakmu? Berdoalah. Berdoalah. Mungkin doamu tidak pandai bicara. Berdoalah firman. Tuhan, Engkau berjanji. Firman-Mu berkata, kalau satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Dan berdasarkan janji itu Tuhan, aku berdoa. Tuhan, firman-Mu berkata, mari yang lesu, berbeban berat. Tuhan, kita berbeban berat. Berdasarkan firman itu, aku berdoa. Bahkan doa, kadang-kala hanya tetesan air mata. Doa mengubah sejarah. Hana mengubah sejarah bangsanya. Hanya seorang ibu yang diperlakukan tidak adil, yang menjadi istri nomor 2, yang setiap hari dihina, bisa mengubah sejarah Israel. Ketika dia berdoa, Allah mendengar doa, menghadirkan Nabi Samuel. Sepanjang hidup Samuel, musuh tidak pernah masuk. Samuel yang menggurapi Daud, Samuel yang menggurapi Saul. Orang-orang besar ada karena seorang Nabi Samuel. Tapi di balik semua itu ada seorang pendoa yang mengubah sejarah satu bangsa. Apalagi jalan hidup. Inginkah jalan hidup kita berubah? Berdoalah, berdoalah, berdoalah pasukan Tuhan. Ini dia. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Saudara, gereja harus kembali kepada kekuatannya, yaitu mengandalkan Tuhan di dalam doa. Hari-hari ini, makanya firman Allah berkata, saudara, ketika dalam segala doa, berdoa setiap waktu dalam roh, berjaga-jaga dalam doa dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk orang-orang kudus. Hari itu, orang ada di mana? Puhias. Itu saudara lihat, semua merasakan ketika masuk di tempat itu. Saudara, ada seperti atmosfer yang aneh. Beberapa orang mulai merasakan kesanggupan dan kesanggupan. Ada yang nafasnya seperti ya, saudara. Beberapa orang mulai menangis dan berkata, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Saya tidak apa itu. Saudara tahu, dan hari itu baru cuma berperang. Pendeta James mau berhenti. Itu naik, putus, ganti ulang, jadi ulang. Kenapa? Kan cuma pakai yang
Jereng. Dia open, dia bilang, mana kita? Kita di sana pindah. Jam 2 malam tong 2 pergi mau bergabung dengan pasukan. Sepanjang jalan baku dapat dengan anjing. Anjing ada berapa itu di atas 5 ekor. Kondong menangis semua tuh anjing. Teman darah Yesus Tuhan. Stop Bapak Iko ya. Dalam nama Yesus. KL bilang begini, tong 2 lebih hari so lebih baku dekat. Tong toke ibu bisa tidur. Kiapa. Tanya mau bergabung doa subuh bu. Aduh, tadi orang udah lihat saya tidak bisa ceritakan lebih ya. Tapi begini. Oh iyo, di sini kuat orang jahat. Saudara tahu, kemarin saya tidak tahu. Ibu Lisa cerita sama KL. Kita ada mimpi. Apa itu? Ada 4 angkatan bersenjata ada cari. Kenapa Ibu Lisa? Ya toh? Tentara, polisi apa? Kau bilang, torang kata DPO, daftar pencarian orang. Kau dorang masuk dari jendela. Nah, orang di sana sama dengan Ibu Lisa di sini. Mau cari. Kita bilang, oh berarti dompet kerajaan tergoncangkan. Ya, ada jiwa-jiwa yang direbut. Sebelum dorang dapat patoran tong solari. Kita bilang, KL, kau tanya pindah. Tong mau perang dan sampai pagi. Napa dong data sono, orang dapat perang sampai pagi. Kita bilang kita mau tidur dulu KL. KL-nya anak dia ambil Alkitab di luar ya. Rapat dia bicara. Aku memperkatakan. Orang mau tidur. Kaget ibu bisa disai pak kita. Kenapa sekarang? Kenapa bu? Penyerangan. Aduh, masa buka sampai pagi. Kemenangan ada di tangan kita. Tangan Tuhan lebih daripada segalanya. Tuhan memegang kami dengan tangan kanannya. 5:30 baru sono. Napa tim di sebelah. Asik dorang. Saudara lihat. Ini peperangan rohani. Tanpa mengenal yang ilahi, kita tidak akan bisa memenangkan peperangan rohani. Tetapi kita memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, namanya Yesus Kristus Tuhan. Terakhir, di masa musim menuai, 1 Tawarik pasal 11 ayat 12. Satu Tawarik pasal 10. Coba kita lihat. Alkitab bilang di dalam ayatnya yang sebentar saya lihat dulu. 1 Tawarik 10 ayat 11. 12, sorry. 1 Tawarik 12 ayat 15. 1 Tawarik 12 ayat 15. 1 Tawarik. Ya, tadi kan mereka menyeberang di musim menuai. Dia punya tanda apa? Sungai itu meluap. Kalau Yordan itu pada musim menuai, sungai itu meluap. Yuk kita lihat. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama. Sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya, dan mereka lah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Mundur ayat 14. Mereka itulah Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100, dan yang paling besar sanggup melawan 1000. Terjadilah, yang paling kecil bisa melawan 100, amin. Yang paling besar melawan 1000. Gad adalah anak ke-7 daripada Yakub. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Naftali, dan Dan. Baru Gad. Anak ke-7. Dan arti Gad aneh. Kejadian pasalnya yang sebentar. Saya lihat Kejadian pasalnya yang ke-38. Gad dalam bahasa Indonesia ini adalah anak daripada budaknya Leah. 30 ayat 10. Bilang kiri kanan saudara, yang paling kecil mengalahkan 100. Levinan 100 nganepe bagian. Mengalahkan itu tuh kalau cuma tuyul-tuyul. Ya. Nggak usah takut. Ya, serahkan pak anak-anak. Padong gebi kif. Tuyul-tuyulnya mau takut. Ada tuyul. Anak-anak kita akan mengalahkan 100. Kita mengalahkan 1000.
Nah, kalau ini jemaat ada 400 lebih, so 400.000 bayangkan. Tuh iblis mesti lari habis. Kok masih ada iblis, so tak lalu dia. Ya, kenapa? Karena kita tidak menggunakan kekuatan kita, yaitu doa. Ayo gunakan kekuatan. Amin. Alkitab bilang apa? Melahirkan seorang laki-laki bagi Yakub, ayat 11. Ayat 11. Berkatalah Lea, mujur telah datang. Maka ia menamai anak itu Gad, orang tandurusa, orang batu putih. Mujur kote, berarti kalau sudah datang Pak Gato, mujur datang, mujur. Bahasa Inggris bilang. Yuk kita lihat. New King James. Second son, berikut. And Leah said, a trop, come. Mujur artinya trop. Cari di bahasa Inggris. Inggris ke Indonesia kita tadi cari. Apa arti trop? Pasukan. Pasukan. Trop artinya pasukan. Bayangkan saudara. Jadi Gad ternyata anak ketujuh. The seventh son dari seorang Yakub. Artinya pasukan. Kalau ada pasukan, mujur datang. Amin. Kalau ada pasukan, pasukan akan menyerang. Makanya Gad itu bisa, Alkitab bilang apa? Rupa mereka cepat seperti kijang. Mereka cepat tajam seperti Raja Wali. Saudara baca ayat atasnya. Kenapa? Karena mereka pasukan. Dan pasukan ini Alkitab bilang 1 Tawarik 6 ayat 80. Mendapat bagian apa? Ketika pembagian tanah Kanaan. Yuk kita lihat. Firman Allah bilang, yuk baca. Dari suku Gad, ini dia ya, Ramot di Gilead dengan tanah-tanah pengembalaannya, Mahanaim dengan tanah pengembalaannya. Pasukan ini dapat tanah. Namanya apa? Mahanaim. Artinya apa Mahanaim? Baca Kejadian 32 ayat 1-2. Yuk baca. Ini dikirim ayat ini, minggu lalu dikirim anak saya ya. Kirim, kita dapat ayat firman. Apa itu? Ini. Yuk baca. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia. Dia lihat apa? Ayat 1. Ayat 1. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Bukan satu malaikat, tapi kemah para malaikat. Ayat 2 bilang apa? Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamanya tempat itu Mahanaim. Pasukan mendapatkan tempat berjumpa dengan pasukan Tuhan. Pasukan akan dilengkapi dengan apa? Kekuatan supranatural, yaitu malaikat-malaikat Allah. Berjumpa dengan seorang yang bernama Yakub. Ya, tempat terbaik yang dimiliki oleh Gad adalah daerah Mahanaim, tempat perkemahan para malaikat. Saya berdoa bersama dengan kita tidak bergerak sendiri. Ketika kita berdoa, ada bala tentara Allah akan menyertai kita. Ada malaikat kesembuhan, ada malaikat pujian penyembahan. Tuhan akan menjadi tembok berapi di sekelilingmu. Tuhan akan menjadi perisai dalam hidupmu. Tuhan adalah malaikat itu sendiri. Untuk apa saudara berjalan bersama saya dan saudara? Apapun yang kita hadapi ke depan, jangan takut. Don't be afraid. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan menyertai kita semua. This is the golden moment. Adalah apa? Harvest moment. Bilang kiri kanan, golden moment. Momen tuayan. Ini waktu tuayan. Bilang, ayo bergerak pasukan. Ayo bergerak pasukan. Ayo bergerak. Mari kita sembah Tuhan.